buku yang berjudul Jomblo Galau Kronis. Kronis pula. Jadi sebelum itu aku mau jelasin dulu sedikit. Aku tuh dulu suka banget baca buku. Dari SMP aku sering ke Gramedia buat beli novel-novel tentang remaja. Nah, salah satunya ini nih, yang Jomblo. Aku beli buku ini tuh udah lama banget. Kalau nggak salah itu waktu aku masih SMP. Dan aku belinya di Gramedia Pontianak. Terus kenapa aku beli buku ini? Karena pada awalnya tuh melihat ini judulnya Jomblo. Ya jomblo, sama kayak aku waktu itu jomblo. Galau pula kan, padahal gak punya pacar, tapi galau. Kronis lagi, ya Allah. Jadi aku tuh penasaran, kenapa sih dia disebut jomblo, galau, kronis. Kok sedihnya tuh triple gitu, ada 3 sedihnya tuh. Terus ini dari covernya tuh kan ada kayak muka orang tapi nggak kelihatan. Nah ini yang bikin aku penasaran. Ini siapa sih? Jadi ketebalan buku ini tuh ada 240 halaman dan isinya itu tulisan semua, nggak ada gambar sama sekali. Tapi walaupun ini isinya tulisan semua, tetap aja nggak bosenin karena menggunakan bahasa yang nggak baku dan menggunakan bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sangat mudah dimengerti dan kita pun juga bisa mudah memahaminya. Seperti buku novel lainnya, di belakang buku selalu ditulis tentang pengarang. Nah, sebelum itu aku mau ngasih tahu, jadi pengarang dari buku ini itu adalah Lanang Sejagat. Nah, siapa sih Lanang Sejagat itu? Jadi, Lanang Sejagat ini merupakan seorang pria yang berasal dari Kabupaten Pandeglang, Banten. Dan dia sudah menulis 3 buah buku sejak 2011. Dan judul karyanya itu yaitu adalah Jomblo Kronis Stadium 4, Kado untuk Ratu, dan Relawan Dunia. Selain itu, ia juga memiliki karya-karya cerpen dan karya esai. Wow, ternyata Lanang Sejagat hebat juga ya. Setelah Lanang Sejagat menulis 3 buah buku tadi, Lanang Sejagat pun akhirnya mencetak buku ini yang berjudul Jomblo Galau Kronis dan cetakan pertamanya yaitu pada bulan Mei 2012. Buku ini tuh menggunakan alur maju dan sudut pandang orang ketiga. Jadi setelah melihat dari daftar isi, ternyata buku ini tuh memiliki 15 bagian, di mana setiap bagian itu memiliki judul yang berbeda seperti bab. Kemudian di belakang buku terdapat sedikit sinopsis yang dimana itu sudah dapat menjelaskan dari isi buku ini. Oke guys, langsung aja aku mau mereview isi dari dalam buku ini dan sinopsisnya. Jadi buku ini tuh menceritakan tentang remaja pria kelas 3 SMA di Pandeglang, Banten yang bernama Feby. Feby itu cowok bukan cewek ya. Jadi kenapa judulnya Jomblo Galau Kronis? Karena Feby ini diberi predikat jomblo seumur hidup. Kenapa diberi predikat jomblo seumur hidup? Karena itu sangat identik dengan dirinya. Feby pun merasa menjadi produk gagal karena gak laku di pasaran. Ya makanya ia jomblo. Tapi dibalik kejombloannya itu, ternyata Feby ini telah lama loh memendam rasa pada sahabatnya yang bernama Febriana. Nah itu baru cewek. Karena hanya memendam rasa dan gak berani mengungkapkan ke Febriana, akhirnya musuh bebuyutannya yang bernama Masukin pun terlebih dahulu mengungkapkan cintanya kepada Febriana. Namun sayangnya Febriana pun menerima cinta Masukin. Dan akhirnya lagi-lagi Feby menjadi jomblo galau kronis. Nah itu kenapa disebut jomblo galau kronis. Dan tiap malam minggu Feby harus siap menghadapi berondongan pertanyaan dari para tetangga yang betul-betul menyerang. Tak lain tak bukan, karena tiap malam minggu itu ia selalu jaga kandang. Ya, dia selalu di rumah aja karena dia jomblo. Oke, bagaimana ia tak sebal coba? Bahkan burung pun punya pasangan. Kalian punya nggak? Ya udah, kalau nggak kita sama. Setelah Febriana direnggut darinya, Feby mencoba membuka hati untuk cewek lain yang bernama Jasmine.
tak disangka, cintanya kandas di tengah jalan karena Feby hanya dijadikan pelarian. Padahal ia sudah menggunakan pelet loh. Tapi ya tetap aja, Jasmine hanya menjadikan Feby sebagai pelarian, bukan karena ia cinta. Dan ternyata Feby telah tertipu oleh dukun palsu yang memberikannya pelet. Nah itu guys, makanya kalau cinta itu jangan pakai pelet-pelet, langsung dari hati dong. Jangan kayak Feby ya. Mengetahui bahwa Febiana putus dengan Masukin, ternyata Feby masih mempunyai perasaan kepada Febiana. Feby pun kembali berpulang pada hati Febiana sambil berjuang mengalahkan rasa yang terpendam itu. Nah, jadi buat kalian penasaran apakah status jomblo galau Feby selanjutnya? Apakah ia akan tetap jomblo? Atau apakah dia akan berpacaran dengan Febiana atau cewek-cewek lainnya? Nah, kalian harus menemukan jawabannya di buku ini. Nah, jadi setiap buku kan pasti memiliki kelebihan dan kekurangan dong. Jadi menurut aku, kelebihan dari buku ini tuh dari judul aja dia bisa menarik perhatian orang lain. Terus dari isi tulisannya itu nggak terlalu kecil dan sangat mudah dibaca. Dan dari kertasnya juga tebal. Dan sayangnya buku ini menurut aku ada sedikit kekurangan, tapi sedikit aja sih. Di sini itu terdapat beberapa kalimat yang sangat susah dimengerti. Jadi aku sendiri aja butuh waktu berulang kali buat memahaminya. Dan kekurangan yang lainnya itu terdapat jokes-jokes yang garing, sedikit garing. Ya gitu aja sih, tapi menurut aku ini tetap bagus banget kok buat dibaca. Apalagi kalian yang remaja. Jadi buat sahabat jomblo, aku saranin banget buat kalian nih, beli buku ini di Gramedia. Kalau nggak pinjam aja sama aku, nggak apa-apa, aku pinjamin. Pasti aku pinjamin buat sahabat jomblo. Suka banget, karena ini pas banget buat kalian. Siapa tahu kalian bisa mencari cinta sejati kalian kan dari pengalamannya si Feby. Nah, demikianlah review buku Jomblo Galau Kronis ini. Semoga dapat bermanfaat dan meningkatkan literasi kalian. Jadi buat kalian yang suka ngumpulin novel-novel remaja pada saat dulu, aku saranin banget nih buat kalian mengisi waktu luang kalian di masa pandemi ini dengan kembali membaca buku lama kalian. Pastinya bermanfaat dong. Sebelum mengakhiri video ini, jadi aku akan membacakan sedikit quotes dari buku ini. Nih ada sedikit quotes, aku akan membacakannya. Siap? Oke. Jika memang engkau adalah tulang rusukku, maka Tuhan akan membalikkan engkau pada tubuhku, seperti Siti Hawa yang tercipta dari tulang rusuk Nabi Adam. Meski telah berpisah, namun mereka dipertemukan kembali di Padang Arafah. Rumah Dunia, 4 November 2011. Pas banget kan? Jiwa jombloku bergetar-getar. Oke, aku Sarah Trautika, pamit undur diri. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe buat YouTube channel ini. Semoga bermanfaat.